Oke, yakin? Yakin. Oke, berarti Yesus berdusta. Coba Anda buka dulu di Yohanes 5 nomor 37. Apa yang dikatakan Yesus? Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi rupa Bapa itu tidak bisa dilihat lewat Yesus. Makanya berarti Yesus bohong dong. Gimana? makanya saya bantah secara langsung. Kenapa seorang Yesus sendiri berani mengatakan itu? Kalau bukan karena dari Bapa Allah gitu ya, kalau orang Islam ya, Bapa sendiri yang berbicara. Makanya secara manusia tidak bisa melihat Allah katanya. Tapi Yesus turun ke dunia secara menjadi manusia supaya ada untuk jalan untuk menuju Bapa, kan begitu? Gini, Bang, coba kita buka aja biar jelas ya. Baik. Nih, ya. Kita buka aja, ya. Kata Yesus, ya, di Yohanes 14 nomor 9 ya, teman-teman. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, ya, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi di sini kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa ini dapat dilihat melalui Yesus, betul? Betul. Nah, baik, ya. Nih, Anda baca, ya. Yohanes, ya biar jelas gitu. 5:37. Saya ketikin dulu. Nih, apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Bapa itu suara dan rupanya tidak dapat dilihat melalui Yesus itu sendiri. Kenapa? Kalaunya kita melihat Bapa melalui Yesus, di sini Yesus pelin-pelan atau dusta. Katanya Bapa tidak bisa dilihat. Ternyata ya mau melihat Bapa bisa melalui Yesus. Pelin-pelan kali ini Yesus. Kayak gimana? Sudah bisa saya tanggapi Pak Ustaz? Silakan. Biar kita diskusi secara adil. Sudah bisa saya tanggapi? Udah. Saya hanya berikan bantahannya di situ. Ya, biasanya itu kalau berargumen itu kita memang harus ada pro dan kontra. Jadi tanggapannya begini, Tan. Kita sebagai manusia nih ya, sebagai manusia, sama seperti yang dibilang itu, buah kita tidak bisa melihat hanya ritnya. Itu kalau ibarat ya, kalau kami bilang perumpamaan, kelakuan kita, sifat kita, orang tahu dengan kehidupan sehari-hari, kan begitu. Kenapa saya bilang bahwa Yesus berkata, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Karena begini, apa kebaikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah gambaran dari Bapa, kan begitu. Makanya Yesus berkata, apabila engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapakku, kan begitu. Ya, artinya kan lihat Yesus. Terus kemudian kita kembali lagi ke awal tema, kan gitu. Kristen salah sembah. Kan banyak orang bilang begini, Tat. Kok orang Kristen nyembah manusia, kan begitu. Kristen nyembah manusia, betul? Nah, terus Tuhannya Kristen berapa, kan begitu. Nah, lalu kita baca kalau di sini sih, Tat, yang aku lihat di ayat Matius 28 ayat 18 sampai 20 begini. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena Yesus sendiri sudah berkata demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan yang kita tahu, yang punya kuasa itu adalah Tuhan, ya kan? Secara manusia, kan bahasa Tuhan itu kan cuma bahasa Indonesia. Kan Oke. Lalu? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Secara logika manusia,
yang punya kuasa Udah. adalah Tuhan, kan begitu? Diberikan kepada Yesus kan? Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, kan begitu? Berarti yang punya kuasa kan Yesus. Oke, baik. Nah, sekarang begini, kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena dari seluruh perbuatan dan perkataan Yesus telah tercerminkan bahwa dia adalah manusia suci dan dia bukan berasal dari dunia ini, dan dia berani mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apakah begini tak? Dari 124.000 nabi, kan kalau dalam agama Pak Ustadz kan katanya Yesus itu Isa. Oke. Dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, kan begitu? Halo? Dari 124.000 nabi, ya, nabi, apakah ada satu aja nabi yang Pak Ustadz ketahui yang berani mengucapkan hal-hal seperti apa yang dikatakan Yesus, bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi? Baik. Sekarang tanggapan saya. Ya. Oke. Baik, ya. Kepadaku diberikan ya kuasa di surga dan di bumi. Saya mau tanya sedikit dulu dan dijawab ringkas. Ketika Yesus diberikan kuasa kepada dia, berarti Bapa kagak berkuasa lagi. Karena begini, bukan berkuasa. Bentar dulu, yang saya tanya kan, bentar. Yesus itu kan diberikan Bapa kuasa, kan kayak gitu. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, setelah diberikan, berarti Bapa pensiun, tidak berkuasa lagi gitu. Baik. Bukan tidak berkuasa, Pak Ustadz. Karena berarti ada dua dong yang berkuasa. Bapak itu adalah kan, seperti yang kita sampaikan tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang selalu disebut Tritunggal, ya kan? Gini Bang, ya. Oke, Kan? Anda kan bawa Matius 28 tadi. Ya, saya kritik dulu ya, dan saya jawab dulu. Ya, ada sedikit kritik. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, apakah Bapa itu pensiun kagak berkuasa lagi? Tuh perlu Anda jawab ya. Habis itu di dalam Yohanes 5 nomor 30 kata Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Baik. Katanya diberi kuasa di langit dan di bumi, tapi nggak bisa apa-apa ngakunya. Ada namanya penggenapan, makanya dibilang Pak Ustadz. Bentar dulu Bang, itu saya baru 2 ayatnya yang saya bawakan kepada Anda gitu. Katanya kan tadi dia berkuasa, lalu ya malah ngaku dia kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu di mana kuasanya? Kan kayak gitu secara logika kita. Gini Bang, artinya apa? Artinya apa? Di situ ya lagi-lagi Yesus pelin-pelan kalau begitu, kalau pemahaman Anda. Coba kalau Anda Bang ya. Kalau Anda melihat ajaran Yesus, kagak pernah Yesus mengajarkan Tritunggal. Coba dia waktu di Markus 12 nomor 29. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. 3 dalam 1. Nggak ada kayak gitu. Artinya Yesus dan Bapa berbeda, bukan satu. Kalaupun Anda mau mengambilnya dari Yohanes 10 nomor 30, itu ada lagi bantahannya. Bentar, ya. Saya jelas lagi bentar. Saya udah bisa ini. Itu ini. Baik Pak. Baik Pak, nanti habis live saya balas ya. Ya teman-teman ya, ada nggak dari investor yang mau kasih modal kemarin itu? Yang nonton di sini, coba di ini ya, di WhatsApp ulang saya gitu ya. Saya lupa nomor beliau yang mana gitu. Susah saya nyarinya satu-satu, kebanyakan WA. Silakan. Yang mana? Bentar. Belum, nggak bisa anunya ini, Pak. Nggak bisa layarnya ini, apa namanya, fiturnya ini.
bateraiku pun tak. Terus aku bantah dengan cara anu aja lah ya, secara data lah, tapi lewat kada bisa lewat internet karena fitur pengikutnya belum banyak. Kalau jadi belum screenshot buka kayak fitur. gitu agak susah. Kenapa? Lebih baik 2 HP gitu. Iya, harusnya 2 HP ya. Ya kemudian gitu, Hmm. kan kita yang masih fokus di pembahasan Kristen nih. Oh. Yang kedua, saya bilang tadi, kenapa lagi Yesus menyatakan, orang Islam pernah mengatakan, di manakah ada tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah, kan begitu. Hmm. Ini kan nyambung juga sama yang tadi masalah pembahasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan begitu. Ya kan Nah, kita- ditanya kan biasanya di mana Yesus ngaku dirinya adalah Allah, betul nggak? Baik. Hmm. Cuma aku lupa ayatnya karena HP ku cuma satu, jadi belum nggak bisa membuka yang lain. Itu pernah tertulis itu di dalam, cuma kitabnya aku nggak agak ingat nih. Waktu Yesus dicobai sama iblis. Kalau itu bang ya, kalau Anda bawa ayat yang itu ketika Yesus dicobai oleh iblis, sembahlah Allah, kan kayak gitu. Seperti Lukas 4 nomor 8. Bukan, Kepada dia Kita saja, lihat. jangan mencobai Bukan. Tuhan Allahmu, betul nggak? Nah, karena yang dicobai Ayat kan itu adalah yang Anda Yesus. bawa. Nah, Saya tahu ya. kita kan berdiskusi nih sesuai data by data, bukan data by opini. Iya, Nah, gini. Coba Anda baca betul-betul di Matius 4 itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Terus kalau Anda lihat ke bawahnya di Matius 4 itu ada tertulis kata Yesus seperti apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan kepada aku. Gimana sih, Abang? Artinya Yesus bukan Allah di situ. Coba Anda baca ayat 10-nya itu, dia ngomong sama iblis. Kata kan di ayat 4-nya ketika iblis mencobai Yesus kan kayak gitu ya. Kata iblis, jika kamu ya berserah diri kepadaku akan kuberikan dunia. Lalu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuh kata Yesus kayak gitu. Coba ke bawah lagi di ayat 10-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kenapa? Yang dicobai saat itu Yesus sendiri. Betul? Iya. Yesus berkata kepadanya, kan kepada iblis tadi, ya. Jangan ada pula tertulis. Ya, kata Yesus, ada pula tertulis. Jadi Yesus ini mengutip tulisan orang lain. Bukan Tulisan mengaku siapa? dirinya adalah Allah. Kayak gitu. Yang dikutip Kalau- Yesus itu Ulangan 6 nomor 16. Coba. Gitu bang. Ulangan 6 nomor 16 di situ yang dikutip oleh Yesus ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti dia ngaku adalah Allah. Bukan, dia mengutip Ulangan itu. Nah, lalu di ayat 10-nya ya, di ayat 10-nya apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, kata Yesus hanya kepada Dia Allah tadi, bukan kepadaku. Nah, bang, gimana sih? Nggak bisa itu dijadikan pembenaran. Kalau mau eksplisit, ya secara tekstual yang terang, cari aja pengakuan Yesus. Aku adalah Allah. Gimana? Secara tertulis dari sekian, karena kan Yesus di dunia ini setelah ada perjanjian baru kan, setelah nubuatan dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru secara langsung Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, kan begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus berkata secara langsung ketika orang-orang banyak bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa. Kemudian menanyakan, kuasa dari manakah yang pernah ditanyakan oleh imam kepala dan orang-orang Farisi. Yesus Saya telah ini bang, menjawab. saya masih pusing ketika saya bertanya di awal tadi itu. Kenapa Yesus itu pimplan? Itu nggak jelas Anda jawab tadi. Itu tidak ada pimplan. Pimplannya di mana? Tidak ada. Kata Yesus, kalau kamu melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Di sisi lain Baik. Yesus ngomong,
Bapak tidak sudah bisa dapat saya dilihat. Gitu. Sudah bisa saya tanggapi kan? Ya, coba. Saya ambil satu contoh. Ini saya ambil satu contoh dari pribadi Pak Ustadz lah. Contohnya begini. Apakah Pak Ustadz bisa mengenal Nabi Muhammad secara langsung kalau bukan ajarannya Ini bang, nggak cocok. Kalaunya Nabi Muhammad itu nabi, dia tidak sejaman dengan saya, nggak cocok dengan analoginya. Kalau mau menganalogikan Tuhan, pakai Tuhan gitu. Contohnya kayak gini ya, biar abang ngerti yang saya maksudkan ya. Ya, saya ngomong, Yusuf ngomong. Kalau abang melihat Yusuf melihat saya, maka abang